dari bersama 4 narasumber yang mewakili berbagai pemangku kepentingan dalam isu ini. Silakan memperkenalkan diri secara singkat. Terima kasih, saya Informasi ada mewakili Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Desain, dan Teknologi. Kami selaku pembuat regulasi sangat menyadari urgensi topik ini. Saya Warda Dwi Mahzuri dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kami adalah lembaga yang menangani data dan advokasi tentang kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Saya Trisha Chandra Persia, saya mewakili Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Kami secara langsung menangani kasus dan memastikan perlindungan anak terbaik bagi anak Indonesia. Saya adalah Kurniawan sebagai presentasi orang tua dan masyarakat di dalam program ini. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Diskusi ini bertujuan mengidentifikasi akar masalah, mengevaluasi kebijakan yang ada, dan merumuskan langkah konkret ke depan. Mari kita mulai diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita berdiskusi, mari kita mengajak kita semua melihat kondisi terkini. Berdasarkan data Terbaru tahun 2025 dari Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual berbasis gender mencapai 376.529 kasus, yaitu naik 14% dari tahun sebelumnya. Warda, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut kondisi di lingkungan pendidikan? Tentu, menurut data kami menunjukkan bahwa rata-rata kasus kekerasan berbasis gender itu dilaporkan setiap harinya. Yang sangat mengkhawatirkan, institusi pendidikan itu tidak lagi sepenuhnya aman untuk kita. Karena dilihat dari data, kasus terbanyak itu ada di jenjang SMA, yaitu sebanyak 10 kasus, diikuti dengan perguruan tinggi 6 kasus, kemudian ada pesantren dan SLB. Jadi artinya tidak ada satu jenjang pun yang terbebas dari ancaman ini. Baik, data yang disampaikan sangat mengkhawatirkan. Kita perlu memahami mengapa hal ini bisa terjadi meskipun regulasi sudah ada. Aisyah, regulasi apa yang telah diterbitkan dan di mana letak permasalahannya? Kami di Kementerian memahami betul urgensi ini. Data dari GDPI menunjukkan kasus kekerasan di satuan pendidikan melonjak lebih dari 604% dalam kurun waktu 2020 hingga 2025. Dari 91 kasus menjadi 641 kasus, dan yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa 57% pelaku justru berasal dari guru dan tenaga pendidikan itu sendiri. Saya ingin menambahkan KPI mencatat bahwa 35% dari 114 kasus kekerasan anak terjadi di lingkungan satuan pendidikan yang lebih memperhatikan. Survei dari Asesmen Nasional 2022 menunjukkan 34,50% peserta didik berpotensi mengalami kekerasan seksual. Angka ini sangat besar. Harusnya sekolah menjadi tempat yang aman untuk anak-anak dan siswa-siswa. Baik, keluarga apa yang ada yang bisa disampaikan? Saya setuju dengan Bu Jessica. Dari sisi orang tua kami juga tidak tahu harus mengadu kemana lalu pelaporan, tidak jelas, tidak ada sosialisasi kepada wali murid tentang hak anak. Seolah masalah ini dibiarkan menjadi urusan internal sekolah saja, padahal dampaknya sangat panjang bagi anak-anak ini. Jadi ada 3 akar masalah utama. Jadi yang pertama, ketimpangan relasi kuasa. Yang kedua, lemahnya implementasi regulasi. Dan yang ketiga, minimnya mekanisme pelaporan yang aman. Pertanyaannya, apa solusi konkret yang bisa kita rumuskan bersama? Apakah ada yang disampaikan? Pemerintah sudah menerbitkan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan, dilengkapi dengan Permendikbudristek nomor 55 tahun 2024 khusus perguruan tinggi. Namun, kami akui keberadaan regulasi belum berbanding lurus dengan penurunan kasus. FSCI bahkan mengkritik bahwa Permendikbudristek nomor 6 tahun 2026 tidak mengatur jenis kekerasan secara rinci dan tidak memiliki alur penanganan yang jelas. Itulah yang kami sebut sebagai fenomena gunung es. Regulasinya itu ada, tapi implementasinya itu masih lemah. Karena akar permasalahan sesungguhnya itu adalah ketimpangan relasi kuasa. Pelaku entah itu guru, dosen atau pengasuh itu memiliki otoritas
otoritas yang sangat besar terhadap si korban, yang membuat si korban ini itu takut untuk melapor karena khawatir tidak didengar, dikucilkan, atau bahkan terkena sanksi sosial. Nah, dalam keheningan inilah yang membuat kasus kekerasan di Indonesia ini tuh terus berulang. Saya ingin menekankan satu hal penting, minimnya mekanisme pelaporan yang aman dan mudah diakses. Banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki prosedur yang jelas, bahkan institusi seringkali menutup-nutupi masalah atau kasusnya demi menjaga nama baik lembaga. Ini justru melindungi pelaku dan mengorbankan korban. Sebagai orang tua, data ini sangat menakutkan. Kami mengirim anak ke sekolah dengan penuh kepercayaan, namun ancaman justru bisa datang dari lingkungan yang seharusnya memberi perlindungan. Ini bukan hanya krisis pendidikan, krisis kepercayaan publik terhadap lembaga yang selama ini kami adakan. Rekomendasi yang sangat konstruktif dari selanjutnya saya rangkum: revisi regulasi yang lebih operasional, pendidikan pencegahan dalam kurikulum, mekanisme pelaporan yang mudah dan aman, audit independen, serta keterlibatan aktif orang tua dan masyarakat. Semua ini membutuhkan satu hal yang paling mendasar, yaitu komitmen bersama lintas sektoral. Kita telah masuki menit-menit terakhir diskusi ini. Saya ingin memberikan kesempatan kepada masing-masing untuk mencapaikan satu pesan penting. Regulasi bukan sekedar dokumen, ia harus hidup di setiap kelas, setiap koridor sekolah, dan setiap interaksi antara pendidik dan peserta didik. Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki kebijakan sehingga setiap anak merasa aman. Keberanian korban untuk bersuara adalah kunci dari sistem perlindungan ini. Jadi tugas kita bersama adalah memastikan ketika mereka bersuara, harus ada yang mendengar, harus ada yang bertindak, dan harus ada keadilan yang menanti mereka. Melindungi anak bukanlah pilihan, melainkan kewajiban. Kasus yang tidak ditangani dengan serius adalah pengkhianatan terhadap penerus bangsa. Sebagai orang tua, kami didikkan anak kami ke institusi pendidikan kembalikan. Kepercayaan itu jadikan sekolah benar-benar menjadi rumah kedua yang aman bagi mereka. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber atas pemaparan yang sangat informatif dan rekomendasi yang sangat konstruktif. Darurat kekerasan di saat pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. Tidak ada pihak yang bisa bekerja sendiri. Demikian forum diskusi kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.